Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sudah siap ya belajar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar sikap santun cerminan hidup rukun. Dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu siswa mampu menjelaskan budaya santun di Indonesia dan siswa mampu menjelaskan contoh penyesuaian diri terhadap budaya setempat. Anak-anak, perhatikan kedua gambar tersebut. Manakah gambar seorang anak yang mencerminkan hidup rukun dan sikap santun? Apakah yang A atau yang B? Yang A, ketika ada orang tua, anak tersebut mengucapkan permisi. Sementara yang bagian B, ketika ada orang tua sedang duduk, seorang anak perempuan tidak mengucapkan kata permisi. Jadi anak perempuan ini berjalan tanpa mengucapkan kata permisi ya anak-anak. Menurut kalian, mana nih yang harus kalian contoh? Ya, betul. Yang harus kalian contoh yaitu gambar yang ada di huruf A. Anak-anak, bersikap santun itu harus dibiasakan sejak dini ya. Karena sikap santun harus kita terapkan, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana sih cara kita menjadi anak yang santun? Nah, anak yang santun harus membiasakan diri untuk mengucapkan kata permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Anak-anak, pernahkah kamu berjalan melewati orang tua? Apa yang kamu lakukan saat itu? Ketika berjalan di depan orang tua, kita tidak boleh lewat begitu saja ya. Karena orang tua, tamu, dan guru harus kita hormati. Dan ketika berjalan di depan orang tua, kita sebaiknya berkata permisi dan berjalan sambil membungkukkan badan ya. Karena dengan seperti itu orang tua, tamu, dan guru akan merasa sangat senang dan merasa sangat dihargai oleh kita. Kalimat tolong. Anak-anak, sekarang kalian sudah kelas 2 SD ya. Dan kalian harus menjadi anak yang mandiri. Banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan sendiri. Tapi ada kalanya kalian membutuhkan bantuan orang lain dan harus mengucapkan kata tolong agar orang lain atau orang tua akan membantu kita dengan senang hati. Sebagai contoh di kedua gambar ini ya. Gambar yang pertama, Adi ingin makan nasi. Dengan perilaku santunnya dia mengucapkan kata tolong. Ibu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Dan gambar yang kedua, Dela. Dia meminta ibunya dengan sangat marah. Ibu, cepat ambilkan aku roti. Nah, anak-anak, dari kedua gambar tersebut, manakah sikap santun yang harus kalian tiru? Coba kita cek ya. Wah, yang harus kalian tiru itu adalah gambar yang pertama ya. Sementara gambar yang kedua kita cek. Oh no, gambar yang kedua tidak boleh kalian tiru ya. Yang ketiga, kalimat maaf. Nah, pernahkah kamu berbuat salah kepada orang lain? Ayah, ibu, teman, adik, dan kakak. Lalu, apa yang kamu lakukan setelah berbuat salah?
Berbuat salah artinya melakukan perbuatan yang tidak baik. Bisa berupa perbuatan melanggar tata tertib, bisa juga perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, perbuatan salah kadang tidak disengaja dilakukan. Jika berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta maaf, karena meminta maaf adalah ungkapan penyesalan. Dan minta maaf tidak boleh karena terpaksa ya. Misalnya karena diminta oleh guru ataupun orang tua. Minta maaf harus dilakukan dengan ikhlas, karena maaf harus diucapkan dengan santun. Dengan begitu, orang lain mau memaafkan kita, tidak ada lagi rasa marah dan kesal. Kalimat terima kasih. Anak-anak, tahu nggak? Ada beberapa kegiatan yang membutuhkan bantuan orang lain loh setelah kita dibantu. Nah, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Lalu, kapan kita harus mengucapkan terima kasih? Yang pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda pada saat kita mendapatkan hadiah. Lalu, yang kedua, ketika kita diberi makanan atau hadiah oleh teman, kita pun harus mengucapkan terima kasih. Lalu, kapan lagi kita mengucapkan terima kasih? Ketika kita jatuh kemudian ditolong oleh teman, kita pun harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa terima kasih harus diucapkan dengan santun. Lebih baik lagi jika dilakukan sambil tersenyum ya, karena orang yang membantu kita akan merasa senang. Mereka merasa dihormati. Jika suatu hari kita butuh bantuan lagi, mereka akan membantu kita dengan senang hati loh. Yeay, akhirnya selesai juga materi tentang sikap santun yang mencerminkan hidup rukun. Wah, ilmu kalian jadi bertambah ya, dan kalian jadi bertambah paham dan mengerti bagaimana cara hidup rukun dan santun. Nah, anak-anak, pada saat ini Ibu akan memberikan 5 soal pertanyaan. Ibu ingin tahu nih apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, soal latihan ini kalian cukup tulis jawabannya saja ya di buku tulis IPS. Lalu hasilnya kalian kirimkan ke Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, bersikap santun harus dibiasakan sejak kapan ya? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menjadi anak yang santun? Yang ketiga, bagaimana cara ketika berjalan di depan orang tua? Lalu yang keempat, meminta maaf harus dilakukan dengan yang terakhir, yang kelima, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih jika. Nah, anak-anak, kalian kerjakan sendiri, kalian tulis jawabannya sendiri. Ibu yakin kalian bisa, kalian hebat, kalian mandiri. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Salam